Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada usulan ya, ada seorang Habib diusulkan menjadi pahlawan nasional. Gimana impactnya bagi kebersamaan suatu bangsa, gimana impactnya bagi persatuan bangsa, dan gimana impactnya bagi anak cucu kita ke depannya. Nih gue breakdown satu persatu, oke? Gue nemuin situs di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk tahun, nih gue singkat-singkat aja. Untuk tahun 2025 sampai saat ini memang sudah ada proposal yang masuk ke kami. Itu ada 10, 4 pengusulan baru dan 6 adalah pengusulan kembali di tahun-tahun sebelumnya. Kata Mira Riyati, kayaknya nih juru bicaranya Kemensos ya. Beberapa tokoh yang kembali diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional antara lain adalah 1. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Jawa Timur. Gus Dur mah mau disahkan apa nggak disahkan, dia tetap jadi pahlawan nasional bagi bangsa gue. Dan itu benar-benar keren, dan dia tuh benar-benar hebat ya waktu memimpin bangsa gue tuh selama 2 tahun dia bisa meredam kerusuhan-kerusuhan Ambon, kerusuhan ini, kerusuhan itu apa segala macam gitu ya. Dan dia adalah bapak pluralisme Indonesia pastinya gitu. Jenderal Soeharto Jawa Tengah, dan dia juga bapak pembangunan ya. Walaupun dengan berbagai macam kontroversinya tuh, tapi layaklah Pak Harto ini dijadiin pahlawan nasional. Kiai Haji Bisri Samsuri, ini tokoh NU ya di Jawa Timur ya. Layak juga. Idrus bin Salim Al Jupri, Sulawesi Tengah. Ini siapa sih ini orang? Ada yang kenal loh? Ada yang kenal nggak? Sepertinya tidak ada yang mengenalnya. Nah, ini untuk yang nomor 4 ini bakal gue bahas nih ya di konten gue yang ini nih ya. Kelahirannya dia, terus sepak terjangnya dia di dunia persilatan sehingga dia diusulkan menjadi pahlawan. Nanti bakalan didengerin ya. Terus yang lain-lain adalah Teguh Abdul Hamid Azwar Aceh, Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Jawa Barat. Ini Kiai Abbas tuh kayaknya engkongnya Kiai Haji Abbas Buntet itu ya, yang dulu tuh memimpin perang 10 November. Wah ini mah layak banget nih jadi pahlawan nasional gitu. Sebenarnya gue nggak banyak-banyak ngebahas masalah pahlawannya. Jadi kita concern lagi kembali ke masalah kenapa kok klan Balawi ini ngotot banget nih salah satu makhluknya itu nih pengen dijadiin jadi pahlawan nasional Indonesia. Jadi si Idrus bin Salim Al Jupri ini nih mokatnya tuh tahun 1969. Terus disahkan menjadi warga negara Indonesia itu 2024. Jadi bener tuh ya Gus Subhan ya, ternyata banyak tuh kliennya dia tuh yang baru ngurus masalah keluarga negaranya di Indonesia. Dulu ada Hendrawan tuh pemain badminton, udah keren banget tuh orang Indonesia tuh ya. Udah juara dunia, udah juara ini, udah juara itu apa segala macam, tetap yang namanya jadi WNI itu tuh susah banget. Ada lagi Ardi Beradus Wiranata tuh. Udah mengharumkan nama Indonesia, bahkan Susi Susanti pun ya, the legend itu ya, pemain bulu tangkis tuh yang mengharumkan nama Indonesia, peraih medali Olimpiade, itu ngurus kewarganegaraan Indonesianya tuh susah banget. Dan ternyata nih emang tuh ya klan-klannya dari Bani Yaman itu tuh ya, imigran Yaman itu tuh ya, banyak yang belum mengesahkan bahwa dia itu menjadi warga negara Indonesia, karena dia masih bermimpi bahwa nanti engkongnya itu tuh majikannya itu tuh dari Belanda bakal nyerang lagi ke Indonesia dan dia bakal menjadi warga negara kelas 2 lagi di Indonesia. Begitu ceritanya. Balik lagi ke Idrus bin Salim Al Jupri. Jadi dia ini nih, ada nih fotonya nih. Lahirnya 15 Maret 1892, Koit 22 Desember pas hari ibu tuh di tahun 1969 di kota Palu gitu ya. Nah, nih. Lahirnya itu tuh di Hadramaut ya. Nah ini yang seru nih.
Perjalanan ke Indonesia yang pertama kali ketika beliau berumur kurang lebih 17 tahun. Habib Salim membawa Habib Idrus berlayar ke Indonesia, tepatnya di kota Manado untuk menemui ibunya Sarifah Nur Al-Jufri serta Habib Alwi dan Habib Syekh yang merupakan kedua saudara kandung Habib Idrus yang telah lebih dahulu hijrah ke Indonesia. Jadi dia sebelum hijrah ini nih, keluarganya ini nih udah ngikut duluan nih, nebeng nih sama tentara-tentara Belanda. Setelah beberapa waktu di Indonesia, Habib Idrus dan ayahnya kembali ke Hadramaut. Setibanya di Hadramaut, Habib Idrus mengajar di madrasah dipimpin oleh beliau dan kemudian menikah dengan Sarifah Bahia, dikaruniai 3 orang putra dan putri, yaitu Habib Salim, Habib Muhammad dan Sarifah Raguan. Semenjak 1839 Masehi, Hadramaut berada di dalam penjajahan Inggris. Beliau bersama sahabatnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Keduanya merupakan tokoh agama dan wakil dari para ulama lain yang mempelopori perjuangan kemerdekaan. Wow, dia berarti ini pejuang kemerdekaan di Yaman sono nih. Mereka membenci penjajah dan sekutunya. Kalau membenci penjajah dan sekutunya, kenapa dia datang ke Indonesia sama penjajah dan sekutunya ya? Nah, ini logika goblok kan ini. Setelah suasana kacau yang berkembang di Hadramaut, khususnya wilayah Arab sebelah utara secara keseluruhan, keduanya bersepakat untuk menyalakan api perlawanan. Wow, jadi ini berperang nih di sono nih terhadap penjajah dan sekutunya, dan mereka adalah orang yang pertama kali menghidupkan api tersebut. Jadi ini dia nih, Habib Salim ini nih, yang pertama kali menyalakan api perjuangan di sono. Aja ya. Mereka berpendapat bahwa berhubungan dengan negara-negara Arab yang merdeka dan dunia luar adalah suatu yang amat penting untuk mengubah keadaan di dalam negeri sekaligus memerdekakan negara secara total. Dengan mengemban tugas politik yang sangat berbahaya itu, wajai tugas politik cong, maka Habib Idrus menyusun suatu rencana untuk tujuan menjelaskan keadaan negerinya kepada masyarakat Arab dan dunia secara keseluruhan. Dengan cara keluar melalui pelabuhan Aden. Ya kabur, masa pejuang kabur, wah gimana sih? Selanjutnya ke Yaman dan Mesir. Beliau menyadari resiko yang dapat mengancam jiwanya karena intelijen negara dan mata-mata pemerintah Inggris terus memperhatikan gerak-gerik terhadap langkah yang ditempuhnya. Akan tetapi perjalanan itu harus dilakukan. Rencana dan segala perlengkapan yang telah disiapkan dengan tepat dan matang secara penuh hati-hatian tersebut hampir membuahkan hasil jika tidak dibocorkan rahasianya oleh pengkhianat yang mengambil kesempatan untuk keuntungan pribadi. Beliau ditangkap tiba-tiba setelah sampai di pelabuhan Aden. Kemudian dokumen-dokumen yang ada padanya dirampas serta mendapat larangan dari pemerintah Inggris untuk keluar dari pelabuhan Aden untuk tujuan ke negeri Arab. Akan tetapi diizinkan untuk kembali ke Hadramaut atau pergi ke Asia Tenggara. Gimana sih logikanya? Mana yang namanya musuh mah kalau udah ketangkap harusnya dijedor. Ini gini ya. Jadi kan ada ayat di Al-Quran tuh ya, Innal qissamawati wahtilafil laili wa nahar la'ayati liulil albab allazina yadhkuruna qiyama wa qu'udan Jadi penciptaan langit dan bumi, terjadinya siang malam itu adalah tanda-tanda atau ayat bagi orang-orang yang berpikir, yang disebut ulil albab. Jadi kalau kita itu sering berpikir, kita itu sering mikir apa segala macam, ntar di dada kita tuh dikasih furqan. Nah kalau kita udah dikasih furqan, tulisan-tulisan kayak begini nih kita tahu nih, ini tulisan ngaco nih, ini tulisan mengarang indah. Jadi jangan asal baca doang. Kita tuh kalau mau baca itu harus ada furqan, harus ada pembeda. Ini tulisan bener apa ini tulisan salah. Nah kalau gue bilang mah ini tulisan ngaco gitu ya. Memutuskan untuk pergi ke Indonesia, sedangkan sahabatnya Said Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf memilih kembali ke Mekah. Dalam buku Perguruan Islam Al di masa ke masa disusun pengurus besar Al disebutkan bahwa Indonesia bukan negeri asing dan baru bagi Said Idrus. Ia pertama kali datang ke negeri ini pada umur 17 tahun bersama ayahnya dengan maksud mengunjungi sanak keluarganya yang berada di Pulau Jawa dan Sulawesi. Berarti kan keluarganya tuh pengungsi ya, keluarganya itu tuh ngikut-ngikut sama orang Belanda ya. Jadi keluarganya itu benar kata sejarawan-sejarawan bahwa keluarganya itu tuh benar-benar dibawa dari Belanda ke Indonesia untuk memerangi orang-orang Indonesia yang pengen merdeka dari penjajahan ekonomi dan penjajahan politik secara penjajahan spiritual waktu itu. Jadi gini ya,
Yang namanya Habib ini nih ternyata udah dibilangin ya sama sejarawan-sejarawan bahwa dia itu tuh didatengin sama penjajah untuk apaan? Untuk membantu, untuk melemahkan perlawanan kiai-kiai di Nusantara tuh, kiai-kiai Torikoh di Nusantara. Yang namanya penjajah ya penjajah, yang namanya pengkhianat pengkhianat. Kalau dia diangkat jadi pahlawan, kita tuh mesti mikirin gimana ntar anak cucu kita gitu. Pasti anak cucu kita tuh otaknya pasti banyak kontroversinya. Sebenarnya nih orang nih pahlawan apa penjahat sih gitu loh. Jadi jangan jadi orang zolim lah. Gue ngomong tuh sama presiden, sama semuanya tuh, jangan kita jadi orang zolim. Orang zolim itu tuh tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Penjahat ditempatin jadi pahlawan, penjahat jadi polisi, polisi jadi penjahat. Itu kan zolim gitu. Kalau orang yang nggak zolim itu tuh menempatkan sesuatu tuh pada tempatnya, pada porsinya yang bener gitu loh. Kalau ini udah penjahat, ya udah kita bilang penjahat aja. Jangan sekali-sekali diangkat jadi pahlawan gitu. Nggak ada pahlawan yang penjahat gitu ya. Kayak gue denger cerita dari itu Robin Hood kan ya, dia tuh pahlawan bagi rakyat miskin tapi dia ngegarung tapi jadi pahlawan bagi rakyat miskin, gak masuk akal gitu ya. Cerita Robin Hood itu tuh cerita goblok gitu ya, nggak ada orang ya garong aja gitu, orang bayar aja gitu. Jadi kita tuh jangan jadi orang hipokrit lah, jangan jadi orang munafik lah. Kalau kita menempatkan Habib ini sebagai pahlawan, berarti kita tuh hipokrit. Kita itu jadi orang munafik gitu tuh. Impactnya, dampak besarnya apa segala macam. Kalau satu Habib diangkat jadi pahlawan, ntar Habib-Habib yang lainnya tuh ngikut tuh. Kayak si Kuman bin Yahya, terus kayak si bin Yahya dari Pekalongan tuh yang udah masukin makam-makam palsu apa segala macam gitu. Dan mudah-mudahan ya yang namanya Habib itu tuh satu ekor pun tuh nggak bakal diangkat jadi pahlawan di negara gue, karena negara gue tuh dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu tuh lebih murka, kata Gus Fuad itu dia murka dengan kelakuannya si Habib ini yang mengatasnamakan Rasulullah, yang mengatasnamakan cucu Nabi, tapi dia itu mengkapitalisasi umat, membodohi umat, membuat gaduh umat, mengadu domba umat apa segala macam. Ini saatnya udah berakhir lah, permainan itu udah berakhir. Sekarang kalau dia pengen kayak begini, ya udahlah, harusnya itu nggak ada lagi tuh yang namanya kebersamaan itu tuh bisa terjadi kalau ada public enemy yang paling hebat gitu ya. Kebersatuan Indonesia itu bisa terjadi kalau kita menganggap Habib itu adalah public enemy di Indonesia. Dia adalah public enemy, jadi dia mau ngomong apaan aja. Bener kata Mas Rifki Julkarnain, semakin kita hebat menghujat Habib, maka pribumi itu akan semakin aman dari cengkeraman, doktrin-doktrin, sihir-sihir para manusia-manusia laknat dari Yahudi Ashkenazi itu. Yaudah dari gue Bang Jai ini gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.